Nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara yang ada di rumah. Selamat sore, selamat ketemu, selamat kita ibadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu kumpulkan anak-anak, kita sama-sama bersatu untuk beribadah kepada Tuhan. Biar sama-sama kita memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Kita akan mulaikan ibadah ini. Kita nyanyikan itu kor yang berkata, kami memuji kebesaran. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami datang padamu seraya menaikkan ucapan syukur terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada. Ini bukan kuat gagah kami, tapi ini adalah pemberian daripadamu. Tuhan, kami akan ibadah pada sore hari ini, baik kami yang ada di sini dan yang saudara-saudara kami yang ada di rumah. Mari Tuhan kuasai. Kami muliakan namamu, sama-sama kami rasakan kehadiranmu, dan kami boleh teguhkan kembali dengan puji-pujian amat terlebih firman Allah yang nanti memberikan kekuatan penghiburan dalam kehidupan kami semua. Tuhan, urapi ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, dan kada kuasa-kuasa setan yang coba mengganggu, Engkau hancurkan, patahkan, remukkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya saya serahkan pada Ibu Esther yang akan pimpin pujian ini. Persilakan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita datang kembali nih kehadiran Tuhan. Walau kita terpisah jarak, tetapi biarlah hati kita tetap satu, yaitu kita ingin berdiri terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mengatakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Aku hendak
Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan yang terutama di dalam hidup. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, semuanya bertepuk tangan, memuliakan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari kita angkat tangan kita mengatakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, oh hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatanku. Amin. Dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tak akan
kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita mau katakan, hatiku tenang berada dekatmu.
mata kami selalu tertuju kepada Engkau Tuhan. Mata kami arahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah pertolongan kami yang sejati. Sebab Engkaulah pertolongan kami yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Sebab pertolongan-Mu sangat terbukti di dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang Kau telah perbuat di dalam kehidupan kami. Kami boleh bernafas, kami boleh bergerak, kami boleh menikmati akan hari yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami terlalu percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami terlalu percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang baik di dalam kehidupan kami, yang selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pada sore hari ini Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah kami, kiranya Engkau berkati persekutuan kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati lawatan Allah ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terlebih ketika firman-Mu ditaburkan di tanah hati kami. Itu sebabnya Tuhan, sebelum firman-Mu ditaburkan, kiranya Tuhan Engkau kuduskan hati kami dari segala kejahatan, kuduskan hati kami dari kepahitan, kuduskan hati kami dari amarah, kebencian, dan segala hal yang tidak berkenan kepadamu, supaya setiap benih firman Allah yang akan ditaburkan sebentar benar-benar dijatuh di tanah hati yang baik. Dan benih itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apa Tuhannya, yang Engkau percayakan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi, berkati Tuhan, biarlah firman-Mu yang Engkau sampaikan adalah isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga dengan firman-Mu itu dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan Tuhan Yesus, kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kuduskan kami semua, jemaat Tuhan yang mendengarkan, jemaat Tuhan yang menyikmat akan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan dan menyimak akan kebenaran firman-Mu dan mempelajarinya. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dan kita terlalu percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Meskipun dalam kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, tetapi saya terlalu percaya dan doa saya kepada umat-umat Tuhan bahwa kita semua sudah menikmati dan menikmati akan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan sore hari ini kita akan merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan yang kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama, ayat 1b sampai yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 1b sampai yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua dan jemaat Tuhan boleh menyimak dan boleh membuka Alkitabnya di rumah, dan kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Saya akan baca di dalam nama Yesus yang perikopnya mengenai penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Puji Tuhan. 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk masuk ke dalam penjara. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, di mana pada ketika Tuhan Yesus terangkat di sorga
dan menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya. Dan ketika mereka berkumpul di loteng Yerusalem, mereka berdoa menantikan janji Bapa, dan kuasa Allah menyertai, menguasai mereka, dan mereka mengalami suatu pengalaman yang luar biasa yang dimana Tuhan telah janjikan dalam kehidupan kita. Dan itulah nilai kekristenan dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kekristenan itu adalah suatu pengalaman, suatu bagaimana kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua sudah mengalami Tuhan, ya. Saya terlalu percaya kita sudah mengalami Tuhan, bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika mereka mengalami Tuhan, ya, pekabaran berita baik tersebar di mana-mana tempat, ya. Bahkan rasul-rasul yang diurapi, baik Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang percaya pada waktu itu berkumpul, dan semakin hari semakin mereka bertambah orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di mana begitu luar biasa kuasa Allah terjadi pada jemaat yang mula-mula, sehingga timbul suatu hal yang dimana ada juga, ya, banyak orang yang menyukai mereka, tetapi ada juga orang-orang yang tidak menyukai akan pekerjaan Tuhan pada waktu itu, ya. Rasul-rasul, orang-orang percaya yang semakin hari semakin bertambah jiwanya, yang semakin hari semakin maju di dalam iman mereka, ya. Ada suatu kecemburuan yang timbul di sana, sehingga, ya, orang-orang ini adalah mahkamah agama, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang yang di mana mereka membenci akan ajaran Tuhan Yesus. Mereka tidak suka, ya, akan ajaran Tuhan Yesus ketika para rasul mengajarkan kepada orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ya, ini saya katakan tadi merupakan ancaman kepada mahkamah agama pada waktu itu. Dan ini kita boleh buka di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 454, ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 54, di sana dikatakan, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi, ya. Ini merupakan di mana Tuhan memakai Stefanus untuk menyampaikan kabar berita, ya, pengajaran Tuhan Yesus. Dia menyampaikan kabar berita yang luar biasa. Allah memakai dia. Tetapi, ya, ada orang yang percaya, tetapi ada juga yang tidak mempercaya, ada juga yang menolak. Di antaranya orang-orang, yaitu anggota-anggota mahkamah agama. Dan di sini ketika mereka mendengar kesaksian pengajaran daripada Stefanus, apa yang terjadi, ya, mereka tertusuk hati, ya. Tertusuk hati di sini bukan karena mereka terharu, bukan mereka menerima akan pengajaran yang disampaikan oleh Stefanus dengan luar biasa, dengan urapan dari Tuhan, tetapi tertusuk di sini, ya. Dalam terjemahan lain mengatakan, ya, dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakan mereka sakit hati, ya. Mereka sakit hati dan marah sekali akan penyampaian yang disampaikan oleh Stefanus ini, ya. Mereka bukan menerima dengan sukarela, mereka bukan tergerak, mereka bukan terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Stefanus ini, tetapi respon mereka bukan baik, respon mereka bukan menerima, tetapi respon mereka sakit hati, mereka marah. Bahkan terjemahan lain juga berkata, firman Allah yang hidup berkata mereka geram. Bahkan hal itu membangkitkan amarah mereka, ya. Membangkitkan amarah mereka. Sungguh luar biasa ketika Allah bekerja lewat rasul-rasul, Allah bekerja kepada orang-orang percaya, menyampaikan kabar berita sukacita, kabar berita keselamatan, ya. Bukan sedikit orang yang menerima, banyak orang yang percaya, banyak orang yang menerima Tuhan sebagai pribadi mereka dan juru selamat sebagai pribadi mereka. Dan tetapi ada juga yang menolak. Bahkan bukan hanya mereka geram, bukan hanya mereka sakit hati, bukan mereka marah sekali, tetapi dalam pasal yang kelima ayat 33 di sana dikatakan, ya, mendengar perkataan itu
sangat tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu, ya. Wah, luar biasa, ya. Mereka ingin bermaksud membunuh akan rasul-rasul yang mengajarkan kebenaran, mengajarkan segala kabar baik yang disampaikan oleh firman Allah kepada orang banyak, ya. Hal ini baik, tetapi mereka tidak paham, mereka pandang tidak baik. Karena apa? Berpengaruh kepada kehidupan mereka, berpengaruh kepada posisi mereka, berpengaruh kepada mungkin ekonomi mereka, ya. Karena sudah banyak orang yang percaya. Ternyata pada masa itu, ya, Injil Kristus bukan berjalan dengan baik, saudara, ya. Memang penyebaran kabar baik banyak yang diterima, tetapi ada banyak tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya pada masa itu. Dan bukan sedikit orang yang dibunuh, bukan sedikit orang yang dianiaya, bukan sedikit orang yang orang percaya yang dipenjara, bukan sedikit orang yang percaya diasingkan, ya. Mereka mengalami suatu tekanan yang luar biasa pada masa itu, ya. Bahkan, ya, rasul-rasul, bukan saja Stefanus, bahkan Yakobus pun dibunuh, ya. Dibunuh, dipancung kepalanya. Bukan luar biasa pengorbanan mereka. Karena apa? Mereka rela mati bukan karena mereka ingin dikenal. Mereka bukan karena mereka ingin supaya reputasinya naik, bukan. Tetapi karena mereka mengalami pengalaman dengan Kristus. Dan hal ini juga harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, bahwa kita harus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan harus berdawat, Tuhan harus bertakhta, dan ketika Tuhan bertakhta dan berdawat di dalam hati kita, maka Dia akan mengarahkan kepada kita, ya, jalan yang harus kita lalui, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kita melihat, ya, ada orang yang sakit hati, ada orang yang marah, bahkan mereka ingin membunuh, ya, membunuh setiap orang-orang yang percaya. Bukankah hari-hari ini terjadi? Meskipun tidak seperti orang-orang percaya pada jemaat yang mula-mula pada masa itu, ya. Orang-orang percaya pada masa itu apa? Mereka berkumpul di rumah-rumah, nggak bebas, ya. Tidak bebas lagi beribadah, tidak bebas lagi bersekutu. Karena apa? Ada ancaman, ada suatu penganiayaan yang mereka harus terima, ya. Mereka bersekutu di rumah-rumah, ya. Mereka bersekutu di rumah-rumah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Tetapi kenapa mereka dapat bertahan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya? Karena mereka mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Dan ini juga harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Saat-saat ini kita melihat yang orang tidak dapat beribadah, bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan yang biasanya kita datang bersama-sama di dalam satu persekutuan, kita datang bersama-sama memuji Tuhan, kita datang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama menguatkan, kita sama-sama memberikan dorongan, memberikan support kepada satu dengan yang lain ketika menghadapi masalah. Tetapi sekarang kita dibatasi, ya. Mau bertemu saja susah, ya. Mau berjabat tangan saja, ya, bukan dilarang, tetapi ya ini yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetapi ini menjadi hal yang sangat-sangat harus kita renungkan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bahwa, ya, hari-hari adalah hari kuasa iblis ingin menghancurkan setiap iman orang percaya, ya. Kuasa iblis ingin menghancurkan setiap iman di mana orang percaya senantiasa setia kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Mungkin ini memang maksud Tuhan, tetapi jangan salah, ini merupakan suatu pekerjaan juga yang iblis, di mana, ya, iblis ingin meruntuhkan, ya. Karena firman Tuhan berkata, bukan firman Tuhan tetapi
Tetapi slogan berkata yang kita tahu bersama ya, bahwa kalau kita bercerai akan runtuh. Nah, pada saat kita bersatu kita kuat, tetapi ketika kita terpisah-pisah, yang satu di sana, yang satu di sini, yang satu di sana, bagaimana sikap kita saudaraku yang kesal Tuhan? Dan inilah yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya, bahwa sesungguhnya kita harus kuat ya, kita harus kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita sudah bahas berapa bulan yang lalu bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan ya. Kita harus dapat mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Memang ya, bahkan firman Tuhan berkata bahwa iblis datang untuk apa? Membunuh, membinasakan iman kita, membunuh iman kita, menghancurkan iman kita. Ya, saya tidak tahu di rumah jemaat Tuhan apakah kita masih bersekutu, apakah kita masih berdoa, apakah kita masih membaca firman Tuhan, apakah kita masih menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan, apakah kita masih bersekutu dengan Tuhan atau tidak ya. Saya tidak tahu. Tetapi marilah ya jemaat Tuhan, supaya kita tidak mengalami hal yang demikian ya, iman kita diruntuhkan dengan kuasa kegelapan, iman kita diruntuhkan dilunturkan dengan kuasa kegelapan, karena firman Tuhan berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi roh-roh penguasa yang ada di udara. Nah, itu sebabnya bagaimana kita dapat bertahan saudara, bagaimana kita tetap kokoh di dalam Tuhan, bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 6 ayat 10, mari kita buka bersama-sama ya. Efesus 6 ayat 10, kita selalu baca ayat ini ya, sampai yang ke 14 saya akan baca buat kita semua ya. Perikopnya perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, inilah yang saya sudah ungkapkan tadi saudara ya. Di saat kita mengalami situasi yang demikian, apakah kita masih dapat bertahan? Apakah kita masih tetap ada di dalam Tuhan? Apakah kita masih berada, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan? Apakah kita masih menjalin hubungan dengan Tuhan? Apakah kita masih bersekutu dengan Tuhan ya? Kemudian ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya sudah menyampaikan hal ini, bahwa ya, kehidupan kita bukan saja kita butuh ya perlengkapan jasmani ya, seperti yang kita butuhkan, baik makan, minum, pakai dan segala sesuatu ya Bapak Ibu ya. Tetapi di dalam kerohanian juga kita ya, di dalam kerohanian juga kita harus butuh perlengkapan ya, harus butuh perlengkapan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Yang di sini dikatakan bahwa perlengkapan rohani ya. Perlengkapan rohani saudara. Kita perlu perlengkapan rohani di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Kita dapat bertahan ya, melawan tipu mulut. Mungkin saat-saat ini ya, dalam keadaan yang tidak menentu. Mungkin saat-saat ini kita berada di mana saya ingin beribadah tetapi tidak beribadah. Nah, sikap kita bagaimana ya? Apakah kita bisa beribadah sendiri? Nah, itulah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Kita mau melayani Tuhan saudara ya. Melayani Tuhan bukan hanya sekedar berdiri di depan, tetapi kita dapat memimpin keluarga kita ya, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga. Mari bawa anak anggota keluargamu untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bawa anggota keluargamu untuk datang bersekutu dengan Tuhan ya. Jangan hanya kepergantungan kita kepada
gereja saja, tidak. Tetapi mari ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mau datang menyembah, mari datang kita mau memuji, mari datang kita mau baca firman, mari kita mau bersekutu dengan Tuhan. Ya karena itu merupakan perlengkapan, perlengkapan senjata Allah yang menguatkan kita supaya kita dapat bertahan. Ya. Atau ya di masa-masa ini kita cuek saja, kita tidak mau beribadah. Oh, saya lebih suka tidak mau beribadah, ya. Mungkin karena persembahan kita tidak disalurkan di gereja, ya. Atau dan segala macam alasan. Paslah saya tidak bisa, saya nggak beribadah, ya. Saya mau kerja kebun, saya mau beraktivitas dan segala macam, ya. Waktu yang ada, tetapi Bapak Ibu yang sekalian dalam Tuhan, saya terlalu percaya ada maksud Tuhan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita ketika Dia mengizinkan hal ini terjadi, supaya setiap keluarga ya membangun mesbah, membangun persekutuan, membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, kita sementara saat ini ya teraniaya, ya, sebagaimana jemaat yang mula-mula mengalami aniaya secara fisik mereka, ya, tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Nah saat ini ya saya mau kita teraniaya, kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa datang ke gereja. Nah ada maksud Tuhan untuk apa? Untuk bangun kehidupan rohani kita, ya, bangun kehidupan rohani kita, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari ya kita harus ya di dalam kerohanian kita harus ada perlengkapan senjata Allah, ya, yang senantiasa menguatkan, yang senantiasa meneguhkan iman percaya kita, yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Bukan saja kita kuat di dalam Tuhan, tetapi kita harus memperlengkapi kehidupan rohani kita dengan perlengkapan senjata Allah. Dan ayat yang selanjutnya berkata, ya, berdirilah tegak, kemudian berikat pinggangkan kebenaran, kemudian berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudaraku yang dalam Tuhan, di sini sudah jelas sangat sekali perlengkapan senjata rohani kita, yaitu firman Tuhan, ya, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, ya, ada Injil damai sejahtera di dalamnya, ya. Kita harus mempergunakan perisai iman kita, supaya dengan perisai itu kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan kita harus menerima ketopeng keselamatan dan juga pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, kita harus berdoa dengan tak putus-putusnya. Bukan hanya berdoa, tetapi firman Tuhan katakan kita harus berjaga-jaga. Inilah yang menjadi prinsip di dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu, ya. Di dalam doa kita harus berjaga-jaga. Saat-saat ini iman kita sementara diuji, ya, kepercayaan kita sementara diuji. Bagaimana sikap kita? Apakah kita sudah memakai perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melawan, ya, melawan tipu muslihat iblis. Mungkin di saat-saat ini ya kita tidak dapat beribadah, kita tidak dapat bersekutu, tapi kita dapat bersekutu di rumah, kita bisa berdoa di rumah, kita boleh memanggil keluarga kita, ya, satu keluarga kita untuk kita berdoa, suami, istri dan anak-anak untuk berdoa, baca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ataukah ya apakah kita terlena dengan keadaan yang ada, ya? Kita tidak beribadah, kita tidak berdoa, saya tidak lagi antar-antar, ya, mungkin orang tua dan lain sebagainya, saya ke gereja, ya, capek mungkin.
Hati-hati saudara yang selamat Tuhan. Firman Tuhan, berjaga-jagalah ya. Berjaga-jagalah ya di dalam doamu ya dan permohonan yang tak putus-putusnya. Supaya apa? Kita tidak masuk dalam tipu muslihat iblis untuk apa? Menjatuhkan iman percaya kita. Firman Tuhan berkata bahwa kehidupan rohani kita sementara ditapis. Mana yang berbulir, mana yang tidak berbulir. Sementara ditapis saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari ya, kita sebagai orang percaya, kita sudah ditaburi dengan kebenaran firman Allah. Mari kita mau mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau mengalami Tuhan di dalam pribadi kita. Bagaimana untuk kita mengalami Tuhan ya? Izinkan Tuhan itu bertata, berdaulat, memerintah, sehingga Dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Dia akan memimpin kita kepada janji Allah. Dia akan memimpin kita kepada keselamatan, dan Dia akan memimpin kita kepada hidup yang kekal, seperti yang saya sudah katakan waktu yang kemarin. Dan juga saudara yang kasih dalam Tuhan ya, gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Gunakanlah perlengkapan senjata Allah yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita acuh tak acuh, jangan sampai kita tidak memperdulikan, tetapi kita harus serius. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari di mana iman kita diuji, iman kita dituntut bagaimana kita bersikap. Itu sebabnya Bapak Ibu, ya sebelum saya mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita semua untuk kita ya benar-benar serius untuk datang kepada Tuhan. Tuhan sementara menguji iman kita. Tuhan sementara memproses iman kita, apakah kita mau sungguh-sungguh dan benar mengasihi Tuhan, dan kita mau mengiring Tuhan seperti yang lagu yang kita selalu nyanyikan ya, setia-setialah sampai Tuhan Yesus datang. Mari Bapak Ibu, sebagaimana kita telah dengarkan renungan firman Tuhan ini ya, ada penganiayaan, ada di mana jemaat Tuhan mula-mula rasakan, mungkin itu secara jasmani, tetapi hari-hari ini kita mengalami penganiayaan secara rohani yang dimana kita tidak dapat bersekutu, sebagaimana saya sudah katakan tadi. Tetapi ya, hal ini diuji bagaimana sikap kita ya, pribadi kita untuk kita datang kepada Tuhan ya, lewat keluarga kita, lewat pribadi kita mau berdampak bagi keluarga kita mau berdampak bagi sesama kita mau berdampak bagi istri, suami, dan anak-anak kita, supaya ya kita boleh mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Dan kita harus memperlengkapi kehidupan rohani kita dengan perlengkapan rohani, supaya kita tidak ditipu oleh si jahat dan tidak masuk dalam perangkapnya. Sehingga ketika kita terus berjalan dengan perlengkapan rohani, kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita semua. Biarlah ini menjadi perenungan dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita harus senantiasa bersiap sedia. Kita harus memakai perlengkapan rohani kita, dan kita harus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak masuk kita tidak tertipu dengan tipu daya iblis dengan hari-hari yang ada, tetapi kita mau serius lagi kepada Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan satu pujian. Haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu yang Engkau telah sampaikan dalam kehidupan kami.
Ya, di mana di saat-saat ini Tuhan, kami sedang diuji, kami sedang ditampi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Meskipun kami tidak mengalami penganiayaan secara fisik, tetapi Tuhan, oh Tuhan, saat-saat ini kami jemaat Tuhan tidaklah dapat lagi bersekutu karena situasi dan kondisi yang ada. Dan kami terlalu percaya ini merupakan suatu pekerjaan si iblis. Bagaimana untuk memproses iman percaya kami untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, dengan keadaan yang ada ini Tuhan, oh Tuhan, biarlah Engkau perlengkapi kami dengan perlengkapan rohani, supaya kami dapat melawan tipu daya iblis, supaya kami dapat melawan segala keinginan-keinginan daging kami, supaya kami dapat melawan segala keinginan-keinginan mata kami, supaya kami dapat melawan segala keangkuhan hidup kami, supaya kami dapat melawan segala panah-panah iblis yang ingin menjatuhkan iman kami Tuhan. Oh jangan sampai kami terlena dengan keadaan yang ada, tetapi biarlah dengan keadaan yang ada ini Tuhan, kami mau tetap serius, kami tetap mau mengasihi, kami mau tetap berhubungan, kami mau tetap Tuhan bersekutu dengan Engkau di dalam doa, di dalam persekutuan kami keluarga demi keluarga. Oh kami mau bawa jemaat Tuhan di tempat ini, oh supaya mereka tetap mengasihi Engkau, mereka tetap mencintai Engkau, mereka tetap Tuhan bersungguh-sungguh untuk mengiring akan Engkau Tuhan. Itu sebabnya bangkitkan roh-Mu di dalam kehidupan kami semua dan umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan. Oh jangan sampai kami terlena, jangan sampai kami terbuai, tetapi kami mau sungguh-sungguh di hari-hari yang mencekam ini Tuhan, kami Tuhan mau tetap bersekutu dengan Engkau, karena kami percaya hanya di dalam Engkau ada ketenangan, hanya di dalam Engkau ada kekuatan, hanya di dalam Engkau ada damai sejahtera. Oh terima kasih Bapa di surga, berkatilah setiap jemaat Tuhan yang ada, yang sudah mendengarkan, yang sudah bersama-sama kami beribadah kepadamu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati sidang jemaat Tuhan yang ada, jemaat GPD Randu Belatung Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja sampai orang dewasa, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala hal-hal yang dengan mara, bahaya, kecelakaan apapun, niat orang jahat kami tolak dalam nama Yesus, sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan, protek Allah menjadi bagian kehidupan mereka semua. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, baik makan, minum, pakai, keuangan mereka. Engkau berkati Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mengirimkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Ya, Engkau nyatakan kemurahan-Mu dalam kehidupan umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan. Adakan perbedaan antara orang-orang percaya dan tidak percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pekerjaan selanjutnya, pemberitahuan kepada jemaat Tuhan yang ada bahwa kita terus akan mengadakan ibadah secara live lewat Facebook dan YouTube. Kami akan bagikan ya, biarlah kita bersama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hari Rabu ada ibadah jam 4 sore dan hari Minggu ada ibadah juga jam 4 sore. Biar sama-sama kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita akan tutup ibadah minggu ini. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku, lindungi aku daripada malapetaka, sehingga
hingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau telah memimpin akan persekutuan kami pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkat Allah melimpah dalam kehidupan kami dan umat-umat kepunyaan-Mu. Doa kami buat umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, damai sejahtera sukacita Allah menjadi bagian kehidupan mereka. Oh, dimanapun saja mereka berada, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang diinginkan, oh mara bahaya, malapetaka, bahkan sakit penyakit, niat orang jahat kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pertemukan kembali kami di jam-jam persekutuan dengan Engkau, di jam-jam doa, supaya kami senantiasa kuat di dalam Engkau. Meskipun kami terpisah tetapi secara fisik, tapi kami percaya Engkau akan menyatukan kami dalam persekutuan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat, anugerah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pengentaran daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.